kesembuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Hamba pun tetap berjanji di atas mimbar ini Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berkatakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, praise the Lord. Luar biasa sekali. Saudara, minggu kemarin saya berbicara tentang the God concept. Bagaimana konsep Tuhan mengkonsep hidupmu menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Penting bagi saudara dan saya untuk mengetahui untuk apa saudara ada di dunia ini. Firman Tuhan bilang bahwa saudara itu dibentuk, dibuat sama Allah, dan diciptakan di dalam Kristus dengan satu tujuan, dan tujuannya yang baik, tujuannya yang mulia. Allah punya maksud dan juga tujuan untuk engkau berada di tempat ini, untuk engkau berada di dalam dunia ini. Bukan hanya untuk meramaikan dunia ini saja, tidak, tapi ada tujuan dan ada kekhususan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Maksud dan tujuan Tuhan itu mulia di dalam kehidupan kita. Tetapi iblis merusaknya dengan mengubah konsepnya Allah menjadi konsep si iblis. Ya, hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya tentang God concept, ya, konsep Tuhan di dalam hidup kita. Coba kita lihat dulu di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ya, saya akan mengawali dengan Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jelas sekali firman Tuhan dengan kata awalnya adalah janganlah kamu. Berarti ada suatu pelanggaran sampai akhirnya firman Tuhan bilang bahwa janganlah kamu. Pelanggarannya apa? Pelanggarannya firman Tuhan bilang menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti menjadi serupa dengan dunia ini ada suatu pelanggaran. Mengikuti konsep dunia ini ada suatu pelanggaran. Maka itu firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, berbicara tentang mana konsepnya Allah dari awal hidupmu, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa? Karena yang baik, yang berkenan dengan Allah, dan yang sempurna sudah dirusak sama si iblis. Kapan, Pak? Pada waktu sebelum kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ada suatu konsep iblis yang iblis tekankan sebelum ada kejadian satu ayat yang pertama. Coba kita lihat dulu ya. Terjadi apa itu? Yesaya 14 ayat ke-12 sampai ayat ke-14. Ini adalah konsep iblis. Ternyata konsepnya yang ditaruh di Taman Eden berasal dari suatu pemberontakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Lucifer sebelum ada kejadian satu ayat yang pertama. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi sebelum kejadian satu ada suatu peperangan di sorga. Siapa yang berperang? Yang memberontak adalah Lucifer. Lucifer adalah malaikat yang diciptakan sama Allah. Dengar baik-baik ya, malaikat diciptakan sama Allah. Manusia diciptakan sama Allah. Kita ini tidak diciptakan sama Allah, tapi kita dibentuk, dibuat sama Allah. Berbeda. Yang namanya dibuat ada konsepnya, ada pikiran Allah di dalamnya. Firman Tuhan dengan jelas sekali bahwa saudara dan saya manusia dibentuk, dibuat sama Allah, bukan diciptakan. Yang diciptakan apa? Malaikat diciptakan, langit dan bumi diciptakan, semua diciptakan, semuanya cakrawala terang diciptakan. Tetapi manusia tidak diciptakan. Manusia dibuat sama Allah, dibentuk, dikonsep sama Allah. Di dalamnya ada pikiran Allah, di dalamnya ada prototipe Allah, di dalamnya ada blueprintnya Allah. Maka itu firman Tuhan bilang bahwa kita diciptakan di dalam Kristus. Dibuatnya oleh Allah, dibentuk oleh Allah, diciptakan di dalam Kristus. Tapi malaikat berbeda. Pada waktu malaikat jatuh, Allah diam aja. Tapi pada waktu manusia jatuh, Adam dan Hawa jatuh, dia utus yang namanya Yesus untuk apa? Menyelamatkan manusia. Tapi malaikat jatuh, dia tidak peduli. Kenapa? Karena diciptakan berbeda. Kita, saudara dan saya, dibuat, dibentuk, dikonsep sama Allah
pasti Allah menaruh hatinya dalam kehidupan kita. Oke, kita akan lihat di dalam Yesaya 14 ayat ke-12 demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Siapa bintang timur? Lucifer. Putra fajar, engkau sudah dipecah-pecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat ke-13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, dengan baik-baik. Si Lucifer hanya berkata dalam hati. Dia tidak ucapkan, tapi dia hanya berkata dalam hati. Jadi pada waktu dia lagi main musik, pada waktu dia lagi memuji menyembah Tuhan, ternyata mulutnya memuji menyembah Tuhan, tetapi hatinya tidak memuji menyembah Tuhan. Hatinya berpikir yang lain. Banyak hari ini orang-orang Kristen yang hari ini mulutnya bisa memuji menyembah Tuhan, punya suara yang bagus, punya suara yang merdu, tetapi hatinya tidak ada di dalam Tuhan. Maka itu kita disebut bukan singers, kita disebut adalah worshiper. Menyembah Tuhan dengan hati kita, menyembah Tuhan dengan ketaatan kita, menyembah Tuhan dengan ketundukan kita kepada Dia. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan lagu saja atau menghabiskan lirik lagu saja, tapi kita benar-benar memuji menyembah Tuhan. Maka itu Tuhan tidak peduli suaramu mau fals, karena yang Tuhan lihat adalah hati kita. Nah, Lucifer tidak, dia punya suara yang merdu, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya tidak ada buat Tuhan. Yuk, hari ini kita cross check. Saya ada di tempat ini untuk apa? Apakah saya ada di tempat ini hanya fisiknya saya ada di tempat ini saja, atau saya benar-benar saya ingin mencari Tuhan? Gereja di mana-mana banyak. Saya lihat di TikTok gereja besar-besar luar biasa. Lautan manusia memuji menyembah Tuhan. Tapi benar nggak memuji menyembah Tuhan? Belum tentu. Ada yang karena dia demen adalah musiknya bagus, peralatan musiknya canggih semuanya, lampu-lampunya, lightingnya luar biasa, dan dia merasa seperti konser, tapi tidak untuk Tuhan. Kadang-kadang ada yang cuma untuk store muka saja, ada yang juga untuk menawarkan sesuatu jasa, entah itu insuran lah, robot trading lah, dan lain-lain. Hatinya nggak ada buat Tuhan. Hari ini hati kita harus berada kepada Tuhan. Di tempat ini tidak ada yang dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Tembok gereja, waduh, sorry, bukan bopal. Anda kalau cari tembok yang bagus jangan di sini. Gereja lain lebih bagus. Musik juga amburadul. Ini S950. Sekarang udah S-nya udah 1000 ke atas. Sorry, udah ketinggalan zaman. Drum pun sama. Mimbar gerejanya juga sama. Bangku-bangku juga sama. Kita udah kalah semuanya. Tapi hari ini engkau cari Tuhan di mana Dia berada, yaitu di tempat ini, saya percaya. Karena Tuhan ada di tempat ini. Karena Tuhan membuat gereja. Petrus pada waktu dia diperhadapkan dengan Tuhan, engkau akan kujadikan menjadi manusia. Dan atas batu inilah, yaitu batu karang inilah, gereja akan berdiri. Gereja berdiri dari apa? Batu karang. Kekuatannya bukan fisik dengan yang ditampilkan dengan baik, dengan yang kita lihat, peralatan musik yang luar biasa, lighting yang hebat, infocus yang hebat, screen yang hebat, dan lain-lain, semuanya bukan. Tapi Tuhan mau ingatkan kita, di atas batu karang inilah aku dan jemaatku akan tinggal berdiri. Yaitu apa? Kekuatan di dalam kehidupannya, di dalam innernya, bukan outer. Hidup kitanya harus kuat, bukan cuma sekedar fisiknya kuat. Maka itu yang kita bangun adalah membangun manusia. Kita bukan bangun gereja, kita bukan bangun bangku yang hebat, kita bukan bangun alat musik yang hebat, kita bukan bangun infocus yang hebat, screen yang hebat, no. Gedung yang hebat, no. Tapi yang kita bangun hari ini adalah manusianya. Manusianya harus siap untuk masuk di dalamnya. Akhir adalah kerja surga. Percuma hari ini engkau dari gereja ini yang luar biasa, gerejanya konser luar biasa, tapi maaf, di surga ditolak. Kenapa? Karena kita datang ke gereja berbeda, punya fokus yang berbeda, bukan fokus kepada Tuhan. Karena gerejanya enak, AC-nya hebat. Kita AC-nya ini ya apa adanya. Ini pun sering dimatiin. Kenapa? Terlalu dingin semuanya, luar biasa. Karena sorga kagak dinginan. Sorga tuh sejuk, jadi tenang aja ya, saudara-saudara yang hidup tanpa AC di sorga bisa hidup. Karena sorga sejuk, bukan padang gurun, firman Tuhan bilang. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik. Ini ada 5 kata aku hendak nih.
Perhatikan ya, Lucifer jatuh itu karena ada 5 kata aku hendak yang diulang sama dia. Dan yang kelima, Allah nggak ada pengampunan. Yang pertama, aku hendaknya diampuni sama Tuhan. Yang kedua, aku hendaknya diampuni sama Tuhan. Yang ketiga, aku hendaknya diampuni sama Tuhan. Yang keempat, aku hendaknya diampuni sama Tuhan. Pada saat yang kelima, Tuhan nggak ampuni, ditendang sama Tuhan. Blas! Dia jatuh ke bumi. Kita lihat ayat ke-13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Salah? Enggak. Pak, saya mau naik ke langit, Pak. Enggak salah. Siapa yang bilang salah? Lucifer mau naik ke langit yang tinggi. Dia mau melihat hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Yang kedua, aku hendak mendirikan tapaku mengatasi bintang-bintang Allah. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Aku hendak. Udah yang ketiga ya. Allah masih ampuni. Yang keempat, ayatnya ke-14. Nah, yang keempat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Masih diampuni sama Tuhan. Ya udahlah, dia akan bertobat. Yang kelima, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Pada waktu yang kelima, aku hendak menjadi seperti Tuhan. Ditendang sama Tuhan. Mengatasi langit boleh. Mengatasi yang paling tinggi boleh. Lebih hebat dari dunia ini boleh semua. Tapi maaf, yang kelima ditendang. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Tuhan, Allah, Elohim, Eloah, Yahweh. Dia mau menyamai yang paling tinggi. Yang paling tinggi siapa sih? Tuhan. Tuhan itu sebagai siapa sih? Penguasa. Dengan kata lain, konsepnya Lucifer atau konsepnya iblis ingin menjadi penguasa. Maka itu pada waktu mau menjadi penguasa, Tuhan tendang, menyamai yang maha tinggi. Dibawalah akhirnya ke dalam Taman Eden. Coba kita lihat dulu. Kejadian 2 ayat ke-15. Ini konsep Allah dulu ya. Jadi kita tahu bahwa pemberontakan Lucifer punya konsep. Konsepnya apa? Menjadi penguasa, menyamai yang maha tinggi. Nah, dibawalah konsep ini. Konsepnya Adam mau diganti, mau di-change konsepnya Adam. Yang Allah taruh dari diri Adam yang pertama kali. Konsepnya adalah, coba kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat ke-15. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi dari awal Tuhan menciptakan Taman Eden supaya Adam bersama dengan istrinya, yaitu Hawa, supaya menjadi pengusaha. Mengusahakan, pemelihara. Pemelihara apa? Pemelihara taman yang sudah Tuhan bentuk, taman yang sudah Tuhan ciptakan. Untuk siapa? Untuk Adam dan juga untuk Hawa. Jadi kita tahu bahwa Allah menciptakan Adam untuk menjadi pengusaha. Iblis masuk, dia ubah dari yang namanya pengusaha menjadi penguasa. Coba kita lihat dulu ya. Kejadian 3 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, katanya. Ayat yang ke-5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis ubah konsep pengusaha menjadi konsep seperti Allah, yaitu penguasa. Menjadi seperti Allah. Siapa Allah? Allah adalah si penguasa. Iblis mengubah dari yang namanya konsep pengusaha menjadi konsep penguasa. Sama seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Lucifer. Dia mau menyamai yang maha tinggi, yaitu menjadi penguasa. Dibawa konsep itu ke dalam Taman Eden. Dan Adam dan Hawa jatuh karena konsep itu. Hari-hari ini banyak orang Kristen punya konsep dari si iblis. Haus kekuasaan dan cinta sama yang namanya adalah uang. Permasalahan dalam hidup ini cuma 2 nih. Kalau kita press semuanya, cuma 2. Haus kekuasaan. Yang kedua adalah cinta uang. Hari ini orang berlomba-lomba. Apakah ada orang yang kerja mau terus jadi OB atau jadi staff terus? No. Pasti dia mau meningkat jadi supervisor, jadi manager, general manager, sampai yang paling tinggi. Itu sebenarnya tidak ada masalah.
Tetapi biasanya orang-orang yang punya ambisi mau jadi lebih tinggi lagi, ini konsep Babel. Konsep Babel, dia ingin mendirikan menara yang sampai ketinggiannya ke langit, bahkan menembus langit. Konsep Babel, Allah hancurkan semuanya. Maka itu, haus kekuasaan ini sangat berbahaya. Ada senggol kanan, senggol kiri, ada corruption, ada santet, ada kuda-kuda dan lain-lain. Kenapa? Karena dia haus kekuasaan. Yang kedua adalah cinta sama uang. Kerja mati-matian luar biasa untuk mendapatkan uang. Di saving lah ke banking di saving semuanya ke banking semuanya. Mati. Nggak bisa dibawa duitnya. Sepeser pun tidak bisa dibawa duit. Ada yang bisa bawa duit? Mati? Nggak ada. Sorry, bawa emas, bawa anting, bawa kalung semuanya. Nggak apa-apa, masukin aja di dalam peti mati. Ya, sebulan 2 bulan lah, habis masuk semuanya. Dibongkar. Kenapa? Nggak bisa bawa. Dicuri sama orang. Sorga, uang kita tidak laku. Emas perak tidak laku. Kenapa? Mohon maaf, lantainya aja emas. Yang laku di dalam kerjaan sorga adalah hatimu. Itu yang laku. Maka itu dikejar sama Tuhan. Orang-orang yang hatinya tulus, hatinya murni di hadapan Tuhan. Sebelum umur 70-80 tahun sudah diangkat sama Tuhan. Kenapa? Karena ketulusan hatinya yang luar biasa. Sorga butuh orang-orang yang tulus hatinya, yang murni hatinya, yang tidak ada embel-embel, yang tidak ada syarat dalam hidupnya dia. Yang hidupnya hanya ingin menolong sesama saja. Itu yang sorga butuhkan. Jangan sampai pada waktu kita ada di sorga, kita mengulangi kejadian Lucifer. Saya udah pernah bilang bahwa sorga punya pintu exit. Sorga punya pintu exit ke neraka. Kenapa? Karena Lucifer lagi main musik. Dia bilang, aku hendak 5 kali, aku hendak yang terakhir ditendang sama Tuhan. Dia masuk dalam pintu exitnya sorga menuju neraka. Jadi hari ini pada waktu kita ada di sorga nantinya, harus mempertahankan imannya kita, mempertahankan kelakuan kita. Maka itu hatimu harus bersih, harus tulus. Mulai dari tempat ini, mulai dari dunia ini. Karena sorga membutuhkan hati yang tulus dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita udah belajar bagaimana yang namanya iblis mengubah konsepnya Tuhan menjadi pengusaha, diubah menjadi penguasa. Dan iblis haus kekuasaan dan cinta uang. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Siapa yang bilang kita diciptakan sama Tuhan? Kalau ada hamba Tuhan bilang, kita ini diciptakan sama Tuhan. Saya mau tanya, hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Tuhan gak pernah menciptakan manusia. Tuhan membuat. Dalam bahasa Inggrisnya made, creation. Dia membentuk. Tapi dia gak menciptakan kita. Dia ciptakan langit, bumi. Dia menciptakan terang, matahari, bulan, dan bintang. Dia ciptakan. Tetapi dia tidak pernah menciptakan manusia. Tapi dia membentuk, membuat manusia. Yang dia ambil dari mana? Debu tanah. Ada bahannya. Bukan langsung diucapkan. Malaikat diciptakan sama Tuhan. Maka itu mohon maaf, hatinya Allah nggak ada untuk malaikat. Malaikat jatuh jelas, ditendang sama Tuhan. Allah nggak cari malaikat. Adam jatuh dalam dosa. Allah cari Adam di mana kamu? Kenapa? Karena Adam dibuat sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan, dikonsep sama Tuhan. Tetapi malaikat nggak dikonsep sama Tuhan. Dia mau bikin malaikat 500 malaikat pun bisa. 5 juta malaikat pun bisa. Tak terhingga malaikat pun kecil bagi Tuhan. Tetapi manusia berbeda. Dia bentuk. Dan hanya manusia yang berasal nafasnya dari nafas ilahi, yaitu Allah itu sendiri. Nafas ilahi yang keluar dari nafasnya Allah. Maka itu luar biasa firman Tuhan bilang. Begitu engkau mengindahkan manusia itu, yes. Karena manusia dibentuk, dikonsep sama Allah. Kita dibuat sama Allah. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus. Kristusnya tercipta di dalam hidup kita. Dia bertumbuh dalam hidup kita. Maka itu ada manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah
datang. Manusia yang baru, kita diciptakan di dalam Kristus. Punya hati Kristus, kesabaran Kristus, kelemah lembutan Kristus. Hidupnya wajib sama seperti Kristus. Tetapi si manusia itu sendiri dibentuk, dikonsep, dipikirkan sama Allah. Maka itu mohon maaf, keselamatan hanya kepada yang dibentuk sama Allah. Malaikat diselamatkan? Enggak. Darah Yesus tidak untuk malaikat. Darah Yesus untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Kita yang hidup dari nafasnya Allah, selayaknya kita diselamatkan oleh Allah yang memberikan nafas dalam kehidupan kita. Manusia udah dibentuk sama Tuhan, dikonsep sama Tuhan, dibuat sama Tuhan, dikasih nama Adam, perempuannya Hawa. Tapi yang namanya burung, ayam, kucing, dan lain-lain udah dicipta sama Tuhan, juga Tuhan malas kasih nama. Siapa yang kasih nama? Adam. Kita spesial loh. Manusia dikasih nama oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa. Efesus 2 ayat ke-10 lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Konsep Allah baik dari awal, tapi dirusak sama iblis. Apa konsep awalnya? Menjadi pengusaha untuk memelihara taman Eden. Diubah sama si iblis untuk menjadi apa? Penguasa, haus kekuasaan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa-apa? Dia mau supaya kita hidup di dalam konsep awalnya Allah, yaitu menjadi pengusaha dalam Taman Eden itu. Allah tidak mau kita haus kekuasaan, tapi Allah mau agar hidup kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, menjadi serupa, segambar dengan gambaran anaknya yang bernama Yesus Kristus. Coba kita lihat Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya ingin supaya kita mengerti tentang konsepnya iblis ini. Bagaimana iblis ingin menjatuhkan Yesus pada waktu dia di padang gurun, membubuhkan konsep-konsepnya dia, supaya apa? Meruntuhkan konsep awalnya Allah dalam diri Yesus, supaya menjadi konsepnya adalah haus kekuasaan dan juga cinta sama uang. Demikian firman Tuhan, maka Yesus dibawa oleh roh, yaitu rohnya huruf besar, yaitu Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga, saya ingin menekankan kita, ya. Lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada 3 pencobaan. Pencobaan yang pertama adalah iblis menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Ini cuma akal-akalannya si iblis. Ini bukan pencobaan utamanya dia. Ini pencobaan akal-akalan. Siapa tahu Yesus bisa dibodoh-bodohin dengan yang pertama sama dengan yang kedua, yaitu mengubah yang namanya batu itu menjadi roti. Maka itu Yesus jawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis mau agar supaya Yesus mendemonstrasikan ada batu berubah menjadi roti. Hebat tidak? Wah, ini mohon maaf, ini akal-akalannya si iblis. Ini belum masuk dalam konsepnya si iblis. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua pun ini supaya mendemonstrasikan bahwa surga itu ada.
Mujizat itu ada, ayo dong lakukan. Kalau misalnya jatuh dari bumbungan baik Allah, ditolong atau tidak, membuktikan, mendemonstrasikan. Mohon maaf, saudara, ini akal-akalannya si iblis lagi. Bukan konsepnya iblis. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-8. Ini konsep iblis nih. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis ingin tampilkan, tahu tidak, aku akan berikan kerajaan dunia dan kemegahannya. Ayat yang ke-9. Konsep iblis masuk. Dan berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu semua kemegahan dunia, kekayaan dunia akan aku berikan. Iblis menampilkan haus kekuasaannya dan cinta uangnya. Dia ingin supaya Yesus jatuh karena haus kekuasaan dan cinta uang. Ini konsep iblis. Untuk apa? Menjadi penguasa. Ayat yang ke-10. Maka berkata Yesus kepadanya, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya lah saja engkau berbakti." Yesus ingatkan, hanya kepada Tuhan saja. Allah tetap menjadi penguasa. Saya hanya anak Allah. Harus tunduk apa kata penguasa yang abadi itu. Iblis mau mengubah konsep hidupnya Yesus. Untuk apa? Menjadi penguasa. Tapi Yesus tolak. Yang harus disembah hanya Allah. Yang namanya adalah Eloah, Elohim. Yang lain tidak boleh disembah. Konsepnya iblis dipatahkan sama Yesus. Karena hanya dia yang semakin tinggi. Kita semakin hari semakin rendah di hadapan Tuhan. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini? Yesus di perhadapan. Semua kemegahan dunia, semua kekayaan dunia, kemegahannya, kehebatan dunia aku akan berikan. Asal satu, sembah aku. Iblis bilang. Firman Tuhan bilang, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Dia punya semuanya. Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya seluruhnya. Sampai dia punya kekuasaan. Tetapi ia kehilangan apa? Percuma hari ini. Banyak orang yang mempertahankan kekayaannya, cari uang luar biasa sampai lupa sama Tuhan, lupa sama keluarga, lupa juga bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang membutuhkan kita. Dia lupa mau untuk apa memperoleh seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Ayat ke-37. Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ada? Gak bisa. Nyawa ini miliknya Tuhan. Tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Kekayaan kita ternyata tidak bisa membeli yang namanya adalah nyawa kita. Nafas kita tidak pernah bisa dibeli oleh uang kita. Tapi, saudara, yang namanya jantung bisa dicangkok supaya tetap hidup. Tapi nafas tidak pernah ada yang jual. Hari ini kalau kita masih bernafas, bilang, Tuhan, karunia luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Matius 23 ayat yang ke-11. Ubah konsep yang ada menjadi konsep Yesus. Konsep Yesus cuma satu hal. Yesus bilang, siapa yang mau menjadi besar, rendahkan hidupmu, rendahkan dirimu, dan layanilah. Matius 23 ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Banyak orang hari ini mau besar. Yes, konsep firman beda. Kalau engkau mau menjadi orang yang besar, tolong dulu orang-orang yang kecil. Rendahkan dulu dirimu, hidupmu. Engkau akan menjadi besar karena kerendahan hidupmu. Konsepnya beda. Kalau dunia beda. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kita, harus sikut kanan, sikut kiri. Kalau perlu jilat. Banyak loh di perusahaan bosnya ngomong apa, pokoknya iya, hebat bos. Kenapa? Karena dia mau kekuasaan. Nggak bisa berkata yang benar di hadapan Tuhan. Berkata yang salah. Bosnya bilang gini semuanya, iya sih bos. Memang seperti itu sih. Mohon maaf, saudara. Barang siapa mau menjadi besar, dia harus menjadi pelayannya. Melayani dulu. Melayani apa? Melayaninya sekecil mungkin.
Bahkan mohon maaf, pelayanan yang indah, yang hebat, yang dilihat sama Tuhan, itu bukan pelayanan di atas mimbar ini. Tapi pelayanan yang hebat, yang luar biasa adalah pelayanan yang tidak kelihatan sama siapapun juga, tapi engkau melayani di dalam rumah Tuhan. Tidak kelihatan. Contohnya apa Pak? Oh, gampang sekali. Ada tisu, Anda ambil, Anda masukkan ke dalam tong sampah. Itu nilainya lebih hebat, lebih luar biasa. Dari apa? Dari yang khotbah di atas mimbar 30 menit atau 1 jam. Melayani yang tidak kelihatan, tapi bisa terasa oleh orang lain. Ini luar biasa. Kalau Anda tahu 3,5 tahun Yesus, itu hidup melayani. Entah kenapa, berulang-ulang kali ya, dari dulu sampai hari ini juga. Kalau saya pada waktu ketemu dalam suatu pertemuan atau apapun juga, saya ingin loh, kasih orang tuh makan gitu. Beliin orang tuh makan, mikirin orang makan. Ternyata ya, itu konsepnya Yesus loh. Yesus hidup dalam 3,5 tahun ya. Dia memberi makan 5.000 orang, 3.000 orang, dan masih banyak orang lagi yang lainnya. Yesus ternyata selesai pelayanan, dia mikirin orang udah makan atau belum. Yang mikirin Yesus loh. Murid-muridnya kagak mikirin. Coba lihat dulu ya. Ini bagus sekali. Markus 6 ayatnya ke-37. Yesus pelayanan 3,5 tahun, ternyata hatinya mikirin orang udah makan atau belum. Ini Anda yang mikirin orang udah makan atau belum, hati yang Yesus pasti. Ayat ke-35 dulu. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Jadi ini sudah malam nih, istilahnya maghrib lah. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitarnya. Murid-murid bilang, suruhlah mereka pergi aja lah. Untuk apa? Beli makanan di kampung-kampung saja. Ayat ke-37 coba lihat. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi makan. Jadi gini, memberi makan orang suatu keharusan buat Yesus. Jadi kalau hari ini kau hidupmu mikirin orang lain udah makan atau belum, orang lain harus makan, saya yakin itu hati Yesus telah hidup. Engkau punya hati Yesus, dibentuk sama Yesus. Bukan nyari makan, bukan nungguin makanan, tapi apa? Ngasih makan orang. Berbicaranya bukan cuma sekedar makanan fisik, berbicara tentang kehidupan kita. Kita berikan kehidupan kita. Orang lain butuh doa, doakan dia. Orang lain butuh pertolongan, tolong dia. Harus kita kasih makan. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka semua? Ayat ke-38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Dan akhirnya terjadi apa? Mujizat. Mau supaya orang lain bisa menikmati, bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu hati Yesus. Kalau hidupmu hari ini mikirin orang udah makan atau belum ya? Kasihan dia, gak punya tempat tinggal dan lain-lain. Saya percaya itu hatinya Yesus. Tapi kadang-kadang suka juga kita dipermainkan. Udah memberi makan, ternyata cuma datang mau makan doang. Bagaimana? Gak apa-apa. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kamu harus memberi makan. Kenapa? Hatinya Yesus untuk mau menjadi berkat dimanapun dia berada. Yohanes 3 ayat ke-30. Ini ayat yang sangat memberkati saya luar biasa. Yohanes 3 ayat ke-30 demikian firman Tuhan. Ia harus semakin besar, tetapi saya, saudara dan saya harus semakin kecil. Inilah konsep padi. Semakin dia bertumbuh, semakin dia besar, orang bisa melihat dia besar. Tapi mohon maaf, semakin dia besar, bukan dia ke atas, bukan dia ke atas, bukan dia ke atas lagi. Tapi semakin dia besar, orang bisa melihat dia besar, dia semakin tunduk, dia semakin tunduk, dia semakin tunduk, dan dia semakin tunduk. Inilah kerendahan hati kita. Tuhan juga mau agar kita besar, tapi mohon maaf, Dia mau agar kita menjadi padi. Semakin besar, harus semakin kecil. Semakin melihat ke orang-orang yang banyak membutuhkan. Semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan semakin besar,
semakin kita sombong, semakin kita perkasa, semakin kita hebat semuanya. No. Ada banyak pohon-pohon yang semakin besar semuanya. Yes, kelihatannya gagah dan lain-lain. Datang angin, bias, semuanya runtuh pohon itu. Tapi padi, semakin dia bertumbuh ke atas, dia besar, dia malah tunduk. Datanglah angin semuanya, tidak merobohkan dia. Kenapa? Karena dia fleksibel, karena dia semakin hari semakin rendah. Dan biar Tuhan yang semakin hari semakin tinggi di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Nama Tuhan. Ya harus semakin besar, tetapi aku, yaitu saudara dan saya, harus semakin kecil. Biar dia yang dimuliakan, biar dia yang diagungkan, biar dia raja di atas segala raja. Dan kita hari ini supaya menjadi berkat untuk banyak orang, untuk kemuliaan kebesaran Dia. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita.